Halo guys, selamat datang di channelnya Saparu Hair Studio. Jadi kali ini kita bakal review barber di cabang pertama Saparu Hair Studio. Jadi berapa sih total yang dihabiskan untuk konsep interior barber ini tersebut? Come on, kita mulai langsung. Yuk langsung saja mulai dari pertama yang nampak jelas di depan kita pemirsa, ada sebuah kaca tralis. Ini mungkin dua kios, yang tadinya satu kios saja di sebelah sana, jadi pintunya dipindahin ke sini, jadi kacanya sekarang menjadi dua. Ini tuh nggak nyambung sebenarnya, ini dua ya. Jadi untuk satunya itu mungkin di kisaran angka 5 sampai 7 juta. Jadi kalau dikalikan dua itu mungkin kisaran di angka 12 jutaan. Jadi untuk kacanya itu ketebalan 5 mili dan ditambah aksesoris seperti ini. Jadi nggak polos aja gitu. Jadi saya tambahkan aksesorisnya biar lebih modern dan minimalis. Dan tidak lupa juga pintunya saya pilih yang digeser. Karena apa? Karena akan meminimalisir tempat. Jadi tidak sempit terlihat. Atau saat membukanya tidak memakan ruang yang banyak. Jadi seperti ini. Yuk, come on, kita gerbek rumah apa? Salah! Yuk, mulai dari kasir. Di sini saya pilih yang berbahan kayu. Karena menyesuaikan budget juga. Jadi saya pilih yang berbahan kayu untuk menghemat budget. Nah, tadinya warnanya industrial atau warna natural kayu. Nah, karena konsepnya sekarang udah putih, jadi saya cat putih, terus ditambahin akses besi seperti ini, mungkin banyak di toko oren. Nah, ini total untuk meja kasirnya mungkin di angka 1 jutaan. Oh, nah ini dalamannya seperti ini guys ya, lumayan berantakan lah ya. Jadi ada laptop untuk keperluan, ada buku manual, jadi untuk dua riset yang tepat. Seperti itu, ada QRIS dan lain-lain. Ya, untuk barang-barang yang memang pribadi atau nggak pernah, bukan untuk umum gitu. Oke, kita lanjut langsung ke tralis handuk. Di sini penaruhan handuk dan pembuangannya juga. Ini saya beli di Informa, mungkin di sekitaran 300-400 ribuan. Dan untuk handuknya mungkin 4 atau 5 lusin. Karena di sini kapasitas orangnya udah lumayan banyak. Jadi handuknya harus benar-benar banyak juga. Oke, untuk handuknya mungkin banyak ya di toko oren, mungkin satunya itu di angka 15 ribuan. Nah, kalian tinggal sesuaikan nih kebutuhan kalian. Lanjut ke bagian ini rak industrial, sama saya pilih yang berbahan dasar kayu. Jadi biar masuk ke tema kasirnya tersebut atau tema keseluruhan. Untuk tempat produk, untuk tempat penjualan aksesoris-aksesoris lain, kayaknya menarik juga untuk ditempatkan di sini. Oke, ini mungkin di toko oren itu mungkin harganya sekitar 150 atau 200. Jika kalian butuh, kalian bisa pakai gunakan yang ini untuk menghemat budget juga. Lampu ini di angka 150-an atau 200 ya, lupa. Nah, ini custom ya, jadi bisa kalian chat dulu toko orange. Kalian lihat-lihat dulu, kalian chat, kalian pilih custom dan nama kalian yang kalian inginkan. Jadi untuk cat temboknya saya pilih warna putih biar terlihat adem dan minimalis. Sepertinya sih masuknya industrial ya, bukan minimalis. Kalau benar-benar minimalis biasanya benar-benar extra white atau benar-benar dari bahan dasar tekstur ininya tuh benar-benar retail secara totali, benar-benar rata. Karena ini bergelombang atau bertekstur, jadi ini masuknya ke industrial. Jadi di catnya mungkin menghabiskan sekitar 5 kilo. Jadi 1 kilonya itu di harga 200, jadi bisa kalian kalikan 5. Untuk AC-nya pakai yang 1 PK. Jadi 1 PK itu nggak cukup, jadi saya tambah lagi AC-nya, jadi yang itu setengah PK. Jadi total 1,5. Sebenarnya ruangan seperti ini juga nggak cukup, harusnya 2 PK. Itu mungkin nextnya kita ganti lagi, karena ini bertahap aja.
Harga AC mungkin umum ya, karena relatif sama harganya, bisa di angka 4 sampai 5 juta yang 1 PK, yang setengah PK mungkin di angka 2,5 juta sampai 3,5 juta. Itu relatif sama lah harganya di mana-mana kalau untuk elektronik, apalagi kalau kredit lebih mahal ya. Untuk aksesoris pelengkap biar lebih hidup warnanya, saya tambahkan aksen warna hijau seperti daun-daun yang nggak aktif sih, karena kalau terlalu aktif kayaknya terlalu rimbun. Jadi kalau yang aktif seperti kembang bunga-bunga yang di bawah aja, kayak gini guys, jadi bunga-bunga di bawah aja. Nah seperti itu. Jadi yang di atas itu bunga-bunga yang nggak aktif supaya menjadi aksen pewarna aja, lebih hidup. Karena di sini hanya total 2 warna aja, putih dan hitam. Nah biar lebih hidup lagi saya tambahin warna hijau atau untuk aksen penambahan. Nah dari mulai atap, kayaknya atap hanya standar gypsum, standar yang biasa, jadi nggak terlalu hedon-hedon banget. Untuk di sini saya tambahin lampu penerangan biar tetap stabil untuk kontras warna yang ketika saat para capser nggak eksekusi untuk mencukur gitu. Biar ini secara fungsi mempermudah dan secara gayanya juga dia masuknya ke industrial. Langsung dari atas ke bawah, ke tengah. Nah, diutamakan ada kursi keramas. Jadi untuk kursi keramas tersebut ini di harga 900 atau mungkin sekarang saya belinya 3 tahun yang lalu di angka 800, mungkin sekarang di angka 1 jutaan. Ini yang biasa ya, bukan yang benar-benar bagus. Kalian bisa pilih yang ini untuk pertama memulai bisnis yang menghemat budget. Oke, ada shower dan lain-lain. Mungkin ini ya nggak beda jauh dari material-material kalian di rumah. Dari mulai kursi, ini pilihannya yang nggak terlalu tinggi. Sebenarnya ini buat salon sih, karena di sini konsepnya hair studio, jadi bisa cewek cowok. Jadi pilih kursi yang bisa masuk ke kriteria cewek dan cowok. Karena ini jenisnya hair studio, genrenya hair studio. Sorry. Nah untuk kaca di sini saya pakai kaca polosan yang nggak pakai bingkai. Jadi ini ketebalannya sekitar 10 mili ditambah baut di tengah-tengah. Jadi dia nggak terlalu menempel ke tembok. Jadi dia ngasih spare sekitar 5 mili atau 10 milian untuk biar bisa masuk ruang lampu di belakangnya. Ini dikasih 4, mungkin next tambah lagi kalau udah bener-bener ramai lagi. Ini lebarnya di 70, tingginya di 130. Kayaknya better untuk orang ngaca berdiri gitu, nggak cuma duduk aja tapi berdiri juga dia tetap maksimal untuk cermin ngaca gitu. Jadi secara fungsi ini bagus, aman, dan secara ini juga dia aman kok, dia udah dihamplas, udah aman, jadi nggak terlalu lancip atau beling banget. Di dalamnya dikasih lampu strip. Lampu itu sekitar 10 meter ke sana, jadi dia dikelilingi lampu. Ini ada 4 guys. Nah perlengkapan cukurnya di sini ada tralis yang mudah, fleksibel, digeser kanan kiri. Biasanya waktu yang lama itu pakai meja ya, karena meja sekarang udah nggak efektif lagi. Sekarang kita pakainya yang mudah, bisa didorong kayak troli kayak gini. Jadi biar mempermudah, karena kinerjanya nggak cuma nyukur aja, biasanya ada hair firming, kayak pengeritingan, kayak ngewarnain rambut. Jadi biar bisa mudah dan nggak perlu bolak-balik, cuma ininya aja yang perlu digeser gitu. Di sini ada perlengkapan mesin cukur ya, satu paket, satu orang capster cukur lah, kayak perlengkapan satu tralis itu satu paket. Ada mesin, trimmer, shaver, gunting, sisir, dan hair dryer, kaca, dan perlengkapan lainnya. Mungkin kalau untuk tralisnya di harga 400.000 dan isinya itu relatif beda-beda ya. Ada yang sampai 1,5 juta, ada yang 2 juta, ada gunting aja yang 600.000, hair dryer yang sampai 500. Kalau untuk tralis ini murah loh, di toko oren tuh cuma 300 atau 200 ribuan. Dibanding meja gitu, lebih efisien kayaknya. Untuk tempat juga kayaknya masuk lah. Ruangannya ada 3, jadi muat untuk muatan barang-barang kayak kaca, mesin. Buat fungsinya juga dia bagus kok
nggak terlalu sempit banget. Jadi ini juga ada 4 buah. Mungkin nanti kalau udah bener-bener rame juga dia tambah seperti kaca sama tralisnya gitu guys. Untuk price list harganya itu biar akriliknya biar konsepnya sama, jadi saya pilih yang akrilik yang berbahan dasar akrilik yang menggunakan baut juga, jadi biar sama presisi dengan kacanya. Begini nih, ini bautnya akriliknya banyak di toko Oren. Biasanya perusahaan-perusahaan besar yang udah modern tuh biasanya pakai kayak gini-gini untuk membuat promo-promonya. Kalau di sini saya pakai untuk price list harga, jadi biar menarik aja gitu, biar bagus. Jadi untuk ruang tunggunya di sini ada sofa, biar lebih nyaman aja, lebih santai. Jadi saya pilihnya sofa. Dulu itu yang biasa aja, yang kayak kotak terbuat dari bahan besi yang hollow. Jadi kalau sekarang saya udah upgrade ke sofa. Sofa ini juga murah loh. Buat teman-teman yang mau mulai juga bisa menggunakan sofa kayak gini. Ini di harga 2 jutaan. Udah termasuk bantal, 2 meja. Ininya juga udah lumayan. Tapi kalau ruangannya yang cukupnya untuk sofa aja, mending kalian pilih yang opsinya sofa aja. Karena di tempat kalian belum tentu bisa seluas atau memakan ruang sempit gitu. Untuk pelengkapnya bisa kalian taruh semacam untuk menghilangkan rasa bosennya customer nunggu, biasanya kita saranin untuk baca buku, koleksi catur. Sebenarnya ini mau ditambah, cuma masih dipikirin apalagi gitu untuk mengisi waktu yang nunggu aja, biar lebih efektif, biar lebih suasananya lebih hidup lagi. Kalau kulkas sih sebenarnya bukan sebuah pelengkap ya. Itu hanya sebuah tambahan aja, lumayan lah buat operasional listrik, bayar listrik itu nggak diperlukan. Tapi kalau kalian mau, kalian bisa beli, itu harganya di angka 3,5 juta atau 4 juta. Nah, untuk lantainya saya menggunakan vinil. Vinil juga baru-baru ini, dulu itu hanya keramik aja, keramik yang dasarnya warna putih. Jadi biar lebih make sense lagi, biar lebih better sama konsepnya, jadi saya pilih vinil yang warna abu-abu. Ini ruangan itu 7x4 atau 8x4, mungkin menghabiskan beberapa vinil, habis di angka 2,5 juta atau 3 jutaan. Saya pasang sendiri sama teman-teman. Kalau pasangin mungkin dipasangin sama profesional tukang dekorasinya mungkin di angka 5 atau 6 juta. Lumayan lah menghebat budget. Untuk perlengkapan capsernya pakai rompi aja, mungkin rompi itu bikinnya di angka 200.000. Terus untuk perlengkapan customer ya biasa pakai kain kip. Kain kip itu mungkin 50 sampai 100.000 di toko Oren, toko hijau. Nah, itulah dia rincian harga untuk totali konsep barbershop ini atau hair studio. Nah, buat kalian yang mau pilih-pilih barangnya, kalian bisa cari semua di toko Oren, itu sangat mudah didapat. Mudah-mudahan videonya bermanfaat buat kalian semua. Terus semangat, jangan putus asa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nantikan juga video-video selanjutnya karena gue bakal review lagi di tempat cabang yang kedua dan ketiga.